Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Sandi Supriyadi. Saya dari kelas TI reguler sore angkatan 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan program aplikasi tentang servis komputer. Nah, di mana servis komputer ini programnya dikhususkan untuk toko komputer di Tasikmalaya. Fungsinya untuk penerimaan servis komputer. Nah, kita langsung saja. Ini ada beberapa, ini sudah masuk ke bagian programnya. Nah, di bagian programnya ini ada beberapa form. Di sini dari mulai form 1 ada login, terus ada form 2 itu ada menu. Nah, di samping menu itu ada menu strip. Menu strip itu termasuk ada input data. Nah, input data ini ada bagiannya lagi. Ada bagiannya lagi. Di sini ada input pelanggan, input teknisi, input barang. Nah, terus di sampingnya satu lagi di bagian menu transaksi ada terima barang, terus ada pengambilan. Sampingnya lagi ada di bagian laporan ada tanda terima, pengambilan, pelanggan, teknisi. Setelah itu keluar, kemudian tentang program ini. Untuk pembuatannya saya menggunakan menggunakan pemrograman berbasis VB.NET atau desktop. VB.NET-nya 2008. Nah, di sini ini POM-nya. Untuk yang POM-POM-nya ada POM 3, POM 3 ada POM 3 itu ada input pelanggan. POM 4 ada input teknisi. Ada POM 5 input barang. POM 5 input barang, POM 6 tanda terima, 7 pengambilan, POM 8 ini tentang. Nah, ini tentang saya Sandi, NIM, terus mata kuliah IMK, tokennya ada di sini. Kemudian untuk laporan nanti saya akan sertakan di bagian outputnya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskannya langsung ke bagian programnya. Jadi akses programnya. Kita langsung saja kita setting dulu di bagian ini. Sudah form 1, kita run. Tunggu sebentar. Nah, ini kita masuk ke bagian username. Nah, username-nya saya masukkan dulu Sandoro untuk password, kemudian login, masuk ke bagian menu. Nah, ini bagian menunya. Di bagian menu di sini ada input data, input teknisi, input barang seperti yang tadi, terima barang, laporan, keluar, terus tentang. Maaf, ini ada yang error. Nah, ini untuk tentangnya. Kita close. Langkah pertama yaitu kita inputkan dulu semua data. Nah, ada di bagian sini ada input pelanggan. Untuk input pelanggan kodenya di sini sudah otomatis. Terus kita masukkan contoh, misalnya namanya pelanggannya Iska Iklim. Ya, alamatnya Jalan misalnya
baca aku sini ada kembang aja ya, kembang. Telepon misalnya 0853166031. Ini contoh. Terus kita masukkan simpan. Data sudah tersimpan. Oke. Nah, di sini ada beberapa tombol. Ada hapus, batal, terus tutup. Untuk hapus kita contoh misalnya di sini Dede Ropi, kita hapus datanya. Yes. Nah, kita cek. Sini sudah tidak ada Dede Ropi. Untuk batal sendiri ini hanya untuk membatalkan isian ini. Misalnya kita masukkan A B C, di sini A D F, terus 0887, terus batal. Jadi hanya untuk mengclearkan saja. Sini tutup. Untuk close. Oke. Ada input teknisi. Untuk input teknisi hampir sama dengan input pelanggan. Nama teknisi misalnya di sini atas nama saya Sandi. Alamat Jalan Cimacan, telepon 089777776766. Simpan. Ada. Terus kita hapus. Misalnya di sini ada DI, kita hapus. Oke. Yes, sudah. Ya, kita batal, clear, tutup. Oke, untuk input barang. Nah, untuk input barang ada nama barang, ada harga beli, harga jual, jumlah, terus ada jenis. Nah, untuk jenis, untuk toko komputer di sini ada beberapa komponen. Untuk jenis barang, di sini ada hard disk, ada monitor, ada memori, motherboard, VGA, keyboard, mouse, PSU, HDD, casing, ACC dan lainnya. Nah, untuk memasukkannya kita bisa memasukkan lewat input. Ini otomatis sama nama barang Sandi. Nama barang misalnya monitor LED 23 in. Contoh, ini harga beli misalnya di sini 700, harga jual 850, jumlah 2. Sini masuknya ke bagian monitor, simpan. Oke, kita cek. Sini sudah ada ya, monitor 2. Nah, kelebihan dari program ini yaitu tentang ada di bagian transaksinya bersama dengan servis komputer. Kalau saya memasukkan bagian keunggulan di bagian program ini, ada bagian di transaksi yaitu pengambilan. Biasanya untuk program aplikasi tanda terima servis, untuk pengambilan dalam penjualan, nah ini untuk yang tanda terima, terus ini untuk pengambilan barang. Di bagian pengambilan barang ini biasanya tidak disertakan dengan harga. Jadi terpisah penjualan, servis. Nah, di bagian program ini keunggulannya ada bagian penjualannya sudah masuk di bagian pengambilan barang. Nah, untuk kekurangannya jadi di bagian kekurangannya belum bisa tanda terima itu cetak. Ya, jadi cetaknya untuk yang nota tanda terimanya ini belum bisa. Jadi bukan tidak bisa, jadi belum bisa dibuat untuk cetaknya. Sedangkan untuk fungsi yang lainnya, misalnya tanda terima, kita masukkan kode pelanggan. Kode pelanggan tadi apa ya? Kita masukkan saja
di bagian input data pelanggan. Nah, PL 16 sini sudah masuk SK iklim, keterangan barang. Kita contohkan misalnya di sini laptop hard disk bed sektor kerusakan. Maaf, laptop misalnya Asus, maaf, ini hard disk bed ya, jadi rusak. Kita masukkan ini tanggal terimanya, kita simpan. Ini data sudah masuk. PL 016 laptop Asus hard disk bed. Kita masuk, cuma belum bisa dicetak, jadi hanya sebatas manual di bagian nota. Untuk kode servis misalnya pengambilan, kita masukkan di sini SRP010. Kita enter, ada bagian ISKA iklim laptop Asus hard disk bed. Barang yang diganti ini hard disk, mana hard disk? Misalnya di sini hard disk 80 ya, kita masukkan. Harganya 155, biaya servis total sekian. Nah, untuk yang bagian kode teknisi itu karena ada beberapa yang pegang teknisinya, jadi kita masukkan laptop ini dipegang oleh siapa, terus namanya siapa, pengerjanya siapa. Di sini ada datanya untuk laporan nanti. Kita masukkan misalnya di sini ada Ilyas, ada Sandi ya. Kita masukkan Sandi. Biaya servis, kita masukkan biaya servis 35.000. Kita bayar 190. Kita simpan. Data sudah tersimpan. Nah, untuk pencarian kita bisa masukkan di sini. Tadi lupa pencarian. Kita masukkan Ilham, masuk. Jadi data sudah tersimpan. Ada ISKA ya, kita tutup. Oke, ini tutup. Terus ada di bagian output. Nah, untuk outputnya ada di bagian tanda terima. Jadi hanya di bagian program ini hanya sebatas laporan saja, jadi print outnya saja. Print outnya ini untuk laporan tanda terima, ini untuk pengambilan. Untuk pengambilan sudah ada. Ini sudah ada. Ya. Ini untuk yang pelanggan. Terus ada bagian teknisi. Nah ya, untuk ini. Jadi hanya kekurangannya ada di bagian output untuk resi. Jadi resi tanda terima di bagian transaksi terima barang dan pengambilan. Untuk dalam konsepnya saya menggunakan learnability karena sesuai dengan apa yang dibuat dan apa yang dibutuhkan. Jadi kebetulan di bagian servis komputer ini saya sendiri pernah mengalami masa kerja di toko komputer. Jadi saya tahu ini harusnya seperti ini penggunaannya, tapi tetap saya juga uji coba ke beberapa teman, mungkin tidak terlalu sering karena ini
program lama. Jadi program lama yang dulu pernah saya buat waktu D3, terus belum selesai. Jadi belum selesai. Nah, keburu kebuka lagi di bagian ini. Tapi untuk penggunaannya saya permudah. Jadi sesuai dengan apa yang nantinya akan digunakan. Jadi istilahnya mudah lah untuk pengguna nantinya. Nah, terus ini di bagian keluar, kita keluar. Oke, masuk ke bagian login. Ya, masuk ke bagian login lagi. Kita exit. Oke. Untuk database-nya ada di bagian, saya menggunakan Microsoft Access. Nah, ini untuk database-nya. Menunggu sebentar, jadi lumayan agak lama ini karena terlalu banyak buka aplikasi. Nah, ini untuk database-nya. Di sini ada login, ada pelanggan, ada tanda terima, ada tabel barang, penjualan, servis, dan teknisi. Untuk database toolnya atau LD-nya seperti ini ya. Untuk database-nya. Nah, mungkin itu dulu presentasi dari saya. Kekurangan dan kelebihannya sesuai dengan apa yang tadi saya katakan. Prosesnya seperti ini, dan penggunaan programnya cukup mudah. Jadi tidak terlalu ribet harus kesini kemana. Tidak terlalu panjang. Warna desainnya juga cocok untuk mata, jadi mata tidak lelah. Nah, sekian dari saya. Cukupkan sekian. Untuk nama, sandi, NIM, serta di atas kelas dan yang lainnya ada di bagian sini. Selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.